Halo semuanya, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai Amazon Inspector. Jadi Amazon Inspector ini termasuk Service Security, Identity, dan Compliance. Dan Amazon Inspector ini adalah Automated and Continual Vulnerability Management at Scale. Nah, Inspector ini ada dua versi. Versi lama yang sekarang dinamakan adalah Inspector Classic dan Inspector versi baru atau New Inspector atau disebut juga Inspector versi 2. Nah, kita akan mulai kenalan dulu dari Inspector versi lama atau Inspector Classic. Kemudian baru kita masuk ke Inspector versi baru. Nah, link lebih jelas mengenai perubahan di New Amazon Inspector akan saya lampirkan juga pada deskripsi video ini. Ya, oke, kita mulai dulu dengan Inspector Classic. Ya, nah ini saya sudah masuk ke konsol Amazon Inspector. Ya, ini adalah Inspector versi baru di sini. Nah, kita mulai dulu dengan Inspector Classic di sini. Oke, kita masuk ke Inspector Classic. Oke. Nah, Amazon Inspector Classic ya, ini adalah Automated Security Assessment Tool dan hanya mensupport EC2 Instant. Jadi, inspektor ini akan menganalisis operating system kita apakah ada vulnerabilities atau kerentanan. Dan ada juga namanya adalah network accessibility ya. Jadi ada dua ya. Kemudian inspektor klasik ini perlu yang namanya inspektor agent yang perlu diinstal ke dalam EC2 instant kita. Ketika udah selesai assessment, kita akan dapat report untuk vulnerabilities-nya. Ya, jadi ini udah saya jalankan yang assessment-nya di sini. Pagi tadi saya jalankan, analisisnya udah selesai. Ya, kemudian ini juga bisa kita integrasikan untuk kirim notifikasi ke SNS. Ya, jadi inspektor klasik hanya mensupport EC2 instant. Untuk network assessment atau network reachability itu sifatnya adalah agentless. Sedangkan untuk host assessment kita butuh inspector agent. Host assessment akan mengecek operating system kita untuk ngecek common vulnerability dan exposure, sys benchmark, dan security best practice. Nah, ini adalah hasil assessment-nya. Nah, sebelumnya ya udah saya buat di sini, kita akan mulai lagi buat assessment di sini. Jadi kita boleh klik di sini ya buat assessment. Di sini ada dua ya, seperti tadi udah kita jelaskan, ada namanya network assessment, tidak butuh agent, dan host assessment butuh inspector agent. Kita pilih advanced setup di sini. Kemudian kita kasih namanya demo inspector. Kita kasih nama demo inspector ya. Nah, kita pilih install agent. Kita pilih dulu instant-nya. Jadi di sini kita boleh pilih semua EC2 instant yang ada di account ini dan di region ini ya. Atau boleh kita pilih key-nya yang mana. Contohnya di sini adalah inspector value-nya yang yes misalkan. Atau misalkan yang kita pilih yang environment-nya ini adalah demo ya. Jadi kita lihat di sini kita ada beberapa EC2 instant ya. Ini saya akan pilih yang ini yang inspector check. Di sini udah ada tag-nya cek sama dengan yes. Kita coba pilih di sini inspector cek sama dengan yes. Kita coba di sini ceknya value-nya adalah yes. Ya, berarti cuma satu ya, EC2 instant. Ya, dari tiga ini ya cuma satu. Ya, yang dua ini yang tadi pagi udah saya lakukan assessment-nya. Ya, jadi kita cukup pilih yang satu ini untuk demo. Kemudian install agent, ya, install Amazon Inspector Agent. Jadi di sini di dalam EC2 instance saya udah installkan yang namanya SSM Agent, ya. Dan IAM role-nya mensupport yang namanya run command. Jadi System Manager akan membantu menginstalkan Inspector Agent-nya, ya. Oke, demo Inspector, kita next. Nah, kemudian assessment template-nya kita juga sama, demo inspector template saja kita namakan. Nah, kita bisa pilih rule package-nya ada 4 di sini. Yang pertama adalah CIS benchmark, yang kedua adalah network reachability, yang ketiga adalah security best practice,
Dan yang keempat adalah common vulnerability dan exposure. Secara default, ini empat-empatnya udah terpilih di sini. Ya, empat-empatnya. Kemudian kita bisa pilih duration-nya. Jadi secara default adalah 1 jam, ya, recommended misalkan di sini. The default Amazon Inspector template duration adalah 1 jam. Kita bisa modify duration-nya, tapi kalau duration-nya lebih lama, dia bisa mendeliver finding yang lebih detail. Dan kemudian kita bisa buat assessment schedule-nya. Tiap berapa hari sekali. Misalkan 7 hari sekali lakukan scanning di operating system EC2 instance kita, ya. Dan ketika kita create, ya, dia akan jalan langsung dan kemudian 7 hari kemudian. Kemudian kita pilih next. Oke, kita pastikan udah sesuai, kemudian kita klik yang namanya create di sini. Oke. Dia akan create resource group, assessment target dan sebagainya. Dan kita bisa lihat di sini run command sudah sukses menginstall inspector agent di dalam EC2 instance kita. Oke, ini kita matikan, kita lihat yang di sini. Kalau kita lihat di sini, preview targetnya cuma ada 1 di sini. Karena tadi kita ada filter berdasarkan tag-nya di sini. Jadi kalau kita lihat di dashboard, ya, di sini assessment run, kalau kita lihat di sini, ya, assessment run ini yang udah selesai, ya, kita bisa download report-nya. Contohnya kita download for report, misalkan kita download yang PDF, generate report. Oke, ini akan butuh waktu. Oke, pop-up block, kita allow dulu di sini. Kemudian kita coba download, ya, reportnya. Oke, kita tunggu bentar. Oke, ini dia reportnya. Ya. Jadi reportnya ada 100-an lembar. Kita bisa generate reportnya. Oke. Nah, kalau kita lihat kembali ke dashboard di sini, ya. Nah, ini sedang berjalan di sini. Ya, 12.30 sedang mengumpulkan data. Tadi kita bilang waktunya adalah 1 jam ya. Nah, ini tidak akan kita tunggu, tapi kita lihat yang assessment yang udah selesai. Ketika kita klik di sini, ya, oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, assessment-nya di sini duration-nya tadi saya buat 15 menit aja. Ya, statusnya ini kita bisa lihat di sini, ya. Kemudian show agent-nya di sini ada 2 instant yang kita scan vulnerabilities-nya. Kemudian kita bisa cek finding-nya di sini. Nah, finding-nya ini bisa kita filter di sini. Ya, yang high, yang medium atau yang low. Misalkan ini, yang low, nah, bisa kita filter. Yang medium ada beberapa, ya. Oke. Dan ini adalah sesuai dengan role package yang mana. Jadi contohnya kita bisa lihat di sini. Yang pertama, ya kita lihat di sini salah satu aja. Kita bisa lihat di sini, ya, instance-nya yang mana, ya. Kemudian kita bisa show detail. Nah, ini adalah finding detailnya dalam format JSON di sini. Jadi ini adalah finding detailnya. Oke, kita lihat findingnya. Instant ini dikonfigur untuk mengallow user to log in with root credential over SSH. Nah, jadi ini ada kemungkinan brute force attack, ya. Jadi ini vulnerability. Kemudian kita coba lihat yang high, misalkan di sini. Yang high misalkan kita coba lihat salah satu. Oke. Kita lihat di sini, ya, show detail, ini JSON. Nah, ini ada detail-detailnya, vulnerabilities-nya, ya. Oke. Kemudian kita bisa filter di sini, ya, berdasarkan yang CIS, ya, atau berdasarkan ini. Oke. Nah, dia vulnerability terhadap CVE yang mana. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa lihat adalah buffer overflow. Di dalamnya ada program Vim, ya. Ya, di sini ada buffer overflow potensinya. Jadi recommendation-nya kita diminta melakukan update operating system-nya atau package Vim-nya di sini. Ya, jadi kita nampak juga di sini CVE-nya di sini. Ya. Oke. Nah, jadi itu adalah yang inspektor klasik yang hanya mendukung EC2 instant dan butuh agent, ya. Jadi kalau kita kembali ke dashboard, nah ini sedang melakukan collecting data, ya.
sedang mengumpulkan data. Ya. Kemudian kita bisa switch ke inspektor versi 2. Ya. New Inspector. New Inspector ada perubahan. Perubahannya adalah apa? Perubahannya adalah sekarang tidak butuh yang namanya Inspector Agent. Agentnya menyatu dengan yang namanya System Manager Agent atau SSM Agent. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita get started aja. Nah, inspektor itu simple. Ya. Inspektor yang versi baru bisa diintegrasikan dengan AWS Organization. Jadi kita bisa tentukan siapa delegated administrator account ID-nya. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas integrasinya dengan AWS Organization. Ya. Kemudian kita bisa lihat di sini, inspector akan menggunakan service permission. Ini adalah permissionnya. Dan ini ada trust relationship-nya. Jadi trust relationship-nya inspector Amazon aws.com versi 2 diperbolehkan untuk mengassume role ini. Ya. Jadi ini adalah namanya service permission. Oke? Tinggal klik aja enable inspector. Oke? Jadi simple, inspector itu cuma one click aja sebenarnya yang versi baru. Begitu kita enable inspector, nah dia akan melakukan yang namanya scanning. Scanningnya kemana aja? Dia mensupport 2 sekarang. Yang pertama adalah instant, EC2 instant. Yang kedua adalah Elastic Container Registry atau ECR repository. Ya, jadi kita punya container image ya, itu bisa di-scan juga oleh yang namanya inspector. Ya, oke. Nah, ini butuh waktu untuk melakukan scanningnya. Saya udah lakukan scanning di region Singapura. Ya, kita balik ke region Singapura. Oke, ini kita close. Nah, ini adalah di region Singapura. Di region Singapura, ya, kalau kita lihat di sini, saya close dulu beberapa tabnya. Oke. Di region Singapura, kalau kita lihat, saya udah selesai melakukan scanning, ya 33%, 1 dari 3 instant. Repositorinya saya ada 3, ya. Kalau kita lihat di sini, 3-3-nya udah di-scan, ya. Dan kita bisa lihat di sini, ya. Instant dengan yang most critical finding itu apa? Adalah yang instant ID ini, yang vulnerability-nya paling banyak, ya. AMI mana yang vulnerability-nya paling banyak di sini atau finding-nya paling banyak? Juga bisa kita lihat. Nah, kita boleh lihat di sini finding, ya. Nah, ini semua finding-nya, ya. Common vulnerability exposure nomor berapa di sini? Jadi, kalau kita klik di sini, ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Severity-nya high, tipenya adalah package vulnerability, ya. Package-nya yang mana? Rupanya Vim ini, ya. Vulnerability ID-nya apa? Ini bisa kita klik, ya. Nah, kemudian ada scoring-nya di sini, ya. CVSS. Common Vulnerability Scoring System, ya. Jadi ada ininya dan metriknya di sini, ya, CVSS dan inspector, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ada keterangannya. Common Vulnerability dan Exposure nomor ini detail-detailnya apa? Ya, yang package-nya yang mana? Karena kebetulan operating systemnya di sini saya pakai Amazon Linux 2. Nah, Amazon Linux 2 itu dia berbasis Red Hat ya, kalau nggak salah. Jadi ini muncul di sini, ya. CVE-nya di sini. Oke, di public pada November 18 November 2021, ya. Oke. Jadi kita bisa lihat finding detailnya, ya, di instant yang mana, ya. CVE-nya bisa kita klik, ya. Kemudian ada scoring-nya di sini. Kemudian kita bisa juga export finding di sini, ya. Export finding-nya bisa ke dalam format JSON atau format CSV. Di sini boleh kita ekspor ke S3 bucket, ya. Boleh kita ekspor ke S3 bucket dan kemudian kita bisa enkripsi juga, ya. Sehingga mengallow inspector untuk menggunakan KMS key kita untuk melakukan enkripsi, ya. Ini finding. Kemudian kita lihat di sini kita bisa by vulnerabilities, ya, by instant. Kita bisa filter. Nah, di sini rupanya instant ini yang satu ini saya coba masuk ke Singapura, ya.
Masuk ke Singapura. Nah, saya punya Manix Instant ini, ya. Ini satu, ya. Manix Instant ini. Nah, ini muncul di sini, ya. By Instant, ini satu, ya. Punya 12 high vulnerability dan totalnya ada 23 di sini. By Container Emacs, nah, kalau by Container Emacs di sini belum ada findingnya, ya. By Repository, kemudian di sini belum ada nampak juga findingnya, ya. Kemudian kita bisa lihat contohnya di sini. Repositories, kita bisa lihat di sini contohnya ini. Ya. Oke. Nah, kebetulan di sini findingnya belum muncul ya. Harusnya ini findingnya udah muncul ya. Di sini adalah untuk scanning yang namanya ECR ya di sini. Kalau kita lihat di sini, kita masuk dulu ke ECR. ECR. Oke, ini kita close. Nah, ini ada beberapa kontainer image saya dan di sini ada scan frekuensinya continuous. Nah, sebenarnya di ECR ini kalau kita lihat di private registry sebenarnya ada konfigurasi scanning configuration. Kita bisa edit di sini. Ada yang namanya basic scanning, ada yang namanya adalah enhanced scanning. Nah, beda basic scanning sama enhanced scanning ini apa? Basic scanning hanya bisa mengscan vulnerability di OS package saja. Jadi hanya operating system aja. Sedangkan enhanced scanning mensupport OS sama programming language di sini. Kalau kita lihat di sini, ya, nah ini ada linknya operating system yang disupport apa sama programming language yang disupport di sini. Dari C#, Golang, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, dan Rust. Ya, jadi beda yang pertama itu adalah tadi mensupport yang namanya OS sama programming language. Kemudian untuk detection timingnya, basic scanning ini kalau kita lihat hanya mendukung ketika image-nya itu di-push. Jadi kalau kita cek ini, artinya semua image, ya container image ketika di-push ke ECR akan di-scan. That's all. Tapi bisa kita filter yang ada namanya mengandung kata apa, misalkan. Itu bisa. Jadi hanya ketika di-push. Belum mendukung yang namanya continuous, ya. Sedangkan kalau enhance di sini continuously scan or repositories. Artinya apa? Continuous. Misalkan kita udah buat image, kita push ke dalam ECR, ya ECR, kemudian beberapa hari kemudian ada CVE baru. Nah, karena enhanced scanning ini kan continuous ya. Nah, ketika vulnerability baru itu ada, itu bisa terdeteksi. Sedangkan basic scanning hanya hanya di-push saja. Kemudian harganya bagaimana kalau pricingnya? Pricingnya basic scanning ini adalah dia pakai open source project yang namanya Claire kalau nggak salah, ya. Tapi kalau di yang enhanced scanning ini adalah pakai namanya Inspector. Ya, yang tadi Inspector versi 2 mendukung namanya EC2 dan Elastic Container Registry. Dan kemudian basic scanning dia bisa terintegrasi dengan yang namanya Amazon Event Bridge atau CloudWatch Event. Tapi hanya scan result aja. Sedangkan kalau di versi 2 di sini ya, enhanced scanning ini dia mensupport lebih banyak di sini event bridge eventnya ya. Kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah scan frequency change ya. Kita ubah scan frekuensinya di sini ya. Kemudian initial ya. Initial image scan sama ada yang namanya scan finding update. Ini yang untuk enhanced scanning. Ya, ketika ada finding update. Ya, jadi ini terintegrasi dengan yang namanya event bridge atau namanya adalah CloudWatch event. Ya, oke, oke. Kemudian kalau kita lihat ke enhanced scanning, ya, kita klik enhanced scanning. Kalau kita tidak mau continue juga bisa. Kita bisa filter dan kita bisa juga scan on push saja, boleh. Jadi ada dua opsi. Continuously scan, kalau continuously scan ya udah, nggak ada opsi lain lagi. Tapi kita bisa filter juga di sini.
continuous scan filter yang mana, sama yang scan on push saja. Oke. Kemudian untuk enhanced scanning, karena dia menggunakan inspector, ya, dia terintegrasi dengan yang namanya AWS Security Hub. Dan seperti tadi kita lihat, bisa terintegrasi juga dengan AWS Organization. Jadi kalau kita coba lihat di Security Hub, ya. Oke, nah ini yang Tokyo udah masuk nih, ya. Hasilnya udah ada 3 instan. Tiga instan ini dalamnya udah ada yang namanya Amazon SSM Agent. Nah, itu juga berfungsi sebagai inspector agent yang versi 2 nih. Jadi kita bisa lihat di sini, instannya udah selesai nih. Tiga udah di-scan. Nah, vulnerability-nya udah muncul di sini. Ya, di sini. Oke, vulnerability-nya udah muncul di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat di Security Hub, ya, di Security Hub kita lihat di sini. Nah, Inspector, ya, Amazon Inspector di sini 4 jam lalu hasilnya udah masuk ke Security Hub dari Inspector. Kita bisa lihat findingnya. Ini adalah yang Inspector versi 2 atau New Inspector. Nah, ini dia. Ya. Ini dia hasil dari Inspector versi 2 atau New Inspector. Ya. Nah, kalau kita masuk ke Event Bridge, ya. Kalau kita lihat, saya masuk ke Tokyo, ya. Tokyo dulu, baru kita masuk ke Event Bridge, ya. Tadi kita udah buat, ya, 7 hari sekali lakukan scan, ya, yang inspektor klasik, ya. Nah, kalau kita masuk ke Event Bridge di sini, ya, sebenarnya akan dibuat satu rule secara otomatis oleh inspektor. Jadi kalau kita lihat rule-nya di sini, ya, nah, ada yang namanya ini. Oke, schedule standar, schedule standar. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, event schedule-nya adalah 7 hari sekali. 7 hari sekali jalankan yang namanya inspector assessment template ini. Ya. Jadi ini adalah schedulingnya juga menggunakan yang namanya event bridge atau namanya adalah CloudWatch event. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat di sini dashboard, ya. Repositorinya di sini, kita coba lihat di sini. Kebetulan di sini findingnya belum muncul. Coba kita lihat dulu di sini. Inspect ECR. Elastic Container Registry yang Singapura. Oke, kita lihat nah Singapura. Oke, jadi ini di-created-nya udah cukup lama ya, di Desember ya. Jadi kita boleh coba push lagi ya, satu image baru, kemudian kita lihat hasil scanningnya. Ya, jadi saya coba create satu repository. Ya, saya create dulu satu repository di sini, private aja, namanya adalah inspector scan, misalkan. Ya, oke. Kemudian image scan settingnya di sini, nah bisa di enable tapi udah deprecation. Kita create dulu repository ini aja, ya. Ada yang namanya inspector scan. Nah, saya akan pakai Cloud9 di sini, ya. Saya akan pakai Cloud9 di sini untuk saya push satu image baru ya di sini. Oke, saya open dulu IDE-nya. Inspector scan. Kita bisa lihat view push command-nya, ya. Oke, kita tunggu bentar dulu. Kita coba push satu image yang banyak vulnerability-nya. DVWA Docker image ya. Kita coba. Oke, ini ada. Kita pakai ini aja. Oke. Kita coba di sini Docker images. Oke, kita pull di sini. Ya, vulnerable web DVWA. Vulnerable web application. Jadi ini adalah web application ya yang dalamnya banyak vulnerabilities ya.
Nanti kita lihat di inspector itu bisa nampak gak ya vulnerabilities-nya. Oke, kita tunggu bentar. Ini sedang downloading. Oke, udah ada, kita coba push di sini. Tadi ada ECR, close dulu. Inspector scan, view push comment. Oke, ini saya copy dulu ke sini. Oke, kemudian saya coba tag di sini, saya copy. Tapi ini tadi namanya adalah vulnerable web DVWA. Ya, web DVWA. Tadi di sini udah tag, kemudian kita push. Ya, jadi kita tag. Oke, habis tag kita push. Oke, kita push image baru. Tadi di private registry, scanningnya udah enhance ya. Oke, kita coba di repository. Kita coba refresh. Ya, sedang push, kita tunggu bentar. Oke, udah selesai di push. Kita lihat di sini inspector scan. Nah, udah masuk ya di sini ya. Nah, kita tinggal tunggu bentar nih di yang namanya inspektornya. Ya, kita coba lihat di inspektornya. Oke, repositorinya 4 ya. Ini lagi scanning ya, karena continuous scanning, kita tunggu bentar. Ya, kita tunggu bentar. Oke, proses scanning masih terus berjalan ya sambil menunggu. Kita lihat di sini di setting di account management kita bisa lihat ya yang ada 3 instance tapi yang scanning cuma 1 ya. Kemudian di repositories kita ada 4 ya, statusnya udah enabled dan continuous scanning ya. Yang enabled ada 4 ya, repository-nya ya ada 4 di sini. Yang tadi ini yang terakhir yang inspector scan. Yang images kita lihat di sini, kita bisa lihat di sini. Ini semuanya udah lebih dari 30 hari. Jadi image push date exit 30 days di sini. Ya. Jadi udah lebih dari 30 hari. Ya, jadi makanya scan eligibility expired. Tapi yang tadi kita push di sini ya, ada yang namanya pending initial scan. Ya, di mana inspector udah mendiscover resource tersebut dan menunggu initial scan untuk complete. Dan ini butuh waktu ya. Jadi kita akan tunggu bentar ya, moga-moga nanti akan muncul di sini ya hasil scanningnya. Ya. Ini hasil scanningnya udah selesai ya. Inspector versi 2 ini masih punya beberapa bug ya. Kadang udah di push ya, ke pertama kali di push kali, scanningnya ini lama sekali kadang, bahkan pending terlalu lama. Nah, itu ada beberapa workaround-nya ya. Di bagian ECR ini, ya di private registry, kadang di yang di enhanced scanning ini, kita bisa uncheck dulu, continuously scan all repositories. Habis itu kita save, ya beberapa menit kemudian, kita coba enable lagi. Ya, jadi itu workaround-nya sementara. Karena isu scan yang agak lama ini juga pernah dialami juga oleh beberapa user AWS. Ya, nah ini hasilnya udah keluar di sini. Kalau kita lihat yang tadi, kita udah upload ya image push image tersebut ke Elastic Container Registry. Nah, di sini kalau kita lihat by repository ya, inspector scan itu punya 57 critical finding. High-nya 149, totalnya ada 367. Karena memang image-nya itu adalah DVWA, Damn Vulnerable Web Application. Jadi kalau kita klik di sini, nah kita bisa lihat di sini image yang tagnya latest ya, kita bisa lihat di sini ya.
Detail-detailnya misalkan yang ini, CVE yang paling baru di sini yang tahun 2022. Ini juga vulnerable ya. Jadi kita bisa lihat sama seperti yang tadi, CVE-nya berapa, skornya bahkan ini adalah yang critical, makanya skornya ini CVSS skornya 9,8 di sini untuk yang versi 3. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, tinggi ya skornya karena dia critical di sini. Finding detail seperti biasa, kita bisa klik di sini. Ini adalah vulnerability yang mana. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah detail mengenai vulnerability-nya ya. Itu adalah inspector di sini. Ya, udah bisa ngecek ya container Emacs vulnerability ya. Kemudian kalau kita masuk ke ECR, ke repositories yang namanya inspector scan ini, kalau kita klik di sini, kita bisa lihat di sini tag yang latest ya. Di sini ada vulnerabilities. Kita bisa klik di sini juga finding. Nah, 367 ya. Kita coba lihat dulu, lagi loading bentar. Oke, nah ini criticalnya 57, high-nya 149 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini contohnya yang tadi, ini yang paling baru ya. Kita klik di sini. Nah, kalau diklik akan diarahkan ke tampilan inspector ya. Oke, di sini inspector. Oke. Kemudian security hub kalau kita lihat di sini, nah bisa dilihat di sini di Singapura ada banyak sekali finding. Dan yang terakhir kalau kita lihat dari inspector ini 5 menit lalu findingnya itu udah dikirim nih ke security hub nih. Ya, kita see finding. Ya, jadi kalau kita klik finding dia filter sih sebenarnya sih. Dari semua finding yang di-ingest ke security hub, dia filter di sini. Produknya yang inspector, ya di sini yang produknya yang inspector, kita bisa lihat juga di sini. Ya. Jadi kita udah bahas inspector ya. Kesimpulannya adalah inspector ada 2 versi ya. Yang pertama adalah inspector classic, itu adalah versi lama. Kita butuh install agent ya. Kemudian ada inspector versi baru, agentnya pakai system manager agent ya, system manager agent. Kemudian yang versi baru selain mensupport EC2 juga mensupport yang namanya container Emacs di Elastic Container Registry. Walaupun sebelumnya Elastic Container Registry udah punya basic image scanning. Tapi kalau enhanced scanning itu continuous scanning itu menggunakan yang namanya inspector ya. Dan tadi kita cerita bahwa inspector ya yang untuk instant ini ya, ini kan menggunakan yang namanya system manager agent. Kita coba masuk ke EC2 ya. Tadi kalau kita lihat di EC2 ya. Kita lihat dulu yang tadi yang manage instant tadi. Oke, kalau kita lihat di sini yang manage instant, kita lihat di sini security-nya, IAM role-nya saya kasih yang namanya EC2 SSM role ya. Saya coba connect di sini. Saya pakai instant connect aja di sini. Kalau kita lihat di sini, nah kita cek status agent-nya. Statusnya dari Amazon SSM Agent ini udah running. Dan kita bisa lihat di System Manager sebenarnya. Kita coba lihat di System Manager. System Manager. Oke, System Manager kita lihat di Inventory. Oke, kita bisa lihat di sini. Manage Instant ini udah masuk ya di sini. Ya, jadi dia udah connect ke System Manager. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini di mana kita udah membahas salah satu security service dari
AWS, yaitu Amazon Inspector. Oke, semoga videonya bermanfaat, dan kalau video bermanfaat boleh di like dan di subscribe. Terima kasih.